Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Sejumlah motor mogok nekat melintasi banjir di Jalan Nasional Jogja Solo, Klaten. Komisi Pemilihan Umum Daerah ngebut merampungkan pengepakan logistik pemilu 2024. Ratusan kepala desa se-Kabupaten Demak bertolak ke Jakarta mendesak pengesahan revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang pemerintah desa. Calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 1 Anies Muhaimin Selasa lalu menggelar kampanye di wilayah Tegal, Brebes, dan Pekalongan. Pasangan Amin juga mendulang dukungan dari mantan kepala desa se-Jawa Tengah dan pengusaha warung pecel lele asal Brebes. Hari Selasa, kampanye akbar pasangan calon presiden dan wakil presiden Anies Baswedan Muhaimin Iskandar di lapangan Pendawa, Lebak Siu, Kabupaten Tegal dihadiri ribuan peserta. Anies dan Muhaimin bergantian berorasi membakar semangat pendukungnya. Dalam orasinya, Anies mengajak pendukungnya untuk mensukseskan kemenangan pasangan Amin pada tanggal 14 Februari 2024 mendatang. Anies menawarkan gerakan menuju perubahan lebih baik soal pendidikan, lapangan pekerjaan, dan sembako murah. Dari Tegal, calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menggelar kampanye akbar di halaman Padepokan Kalisoga, Desa Selatri, Kecamatan Larangan, Brebes. Ribuan warga yang mayoritas kaum ibu telah menunggu sejak pagi. Di hadapan ribuan pendukungnya, Anies berjanji bila terpilih sebagai presiden, 100 hari pertama kerja akan memfokuskan pada ketersediaan pupuk bagi petani, ketersediaan solar bagi nelayan, serta menekan harga kebutuhan pokok. Mereka datang bukan dengan bayaran, mereka datang bawa harapan untuk perubahan. Dan tadi kami sampaikan bahwa prioritas kita 100 hari pertama adalah membereskan tata niaga kebutuhan pangan supaya keluarga-keluarga kita bisa kembali menikmati harga-harga kebutuhan pangan yang murah. Di sisi lain, dengan tata niaga yang lebih baik, para petani akan bisa mendapatkan harga jual produknya lebih baik. Karena pasar yang tidak efisien itu yang diperbaiki, itu yang dikoreksi. Sedang calon wakil presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar atau Caimin melanjutkan kampanye Selasa sore di Pekalongan. Caimin bertemu dengan ratusan petugas TPS se-Pekalongan Raya yang berasal dari kader Partai Kebangkitan Bangsa dan Nasdem. Di hadapan pendukungnya, Caimin meminta agar para kader tidak takut terhadap tekanan bila menemukan kecurangan. Ia juga meminta agar pemerintah dan aparaturnya termasuk aparat hukum netral dan tidak menyalahgunakan kekuasaan baik di saat masa kampanye maupun saat pencoblosan. Dukungan terhadap pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1 juga datang dari sejumlah mantan kepala desa yang tergabung dalam gerakan Desa Nusantara dan pedagang warung pecel lele se-Jabodetabek asal Kabupaten Brebes. Deklarasi dukungan tersebut disampaikan dalam agenda kampanye akbar Anies Baswedan yang digelar di Padepokan Kalisoga, Desa Selitri, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes, Selasa lalu. Mereka menilai pasangan Anies Muhaimin menawarkan program-program yang membawa perubahan yang lebih baik untuk kesejahteraan masyarakat. Tim Liputan melaporkan. Calon Wakil Presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka berkampanye di Kota Bandung, Jawa Barat Selasa lalu. Dukungan terhadap pasangan Prabowo Gibran juga terus mengalir dari warga.
Kedatangan Wakil Presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka di Kota Bandung untuk berkampanye disambut Ketua Tim Kemenangan Daerah Prabowo Gibran Ridwan Kamil dan Dewan Penasihat PSI Giring Ganesa dengan konvoi sepeda motor. Mengenakan jaket hitam produksi lokal Bandung, Gibran mengendarai sepeda motor berkeliling Kota Bandung. Gibran juga didampingi sejumlah pemengaruh seperti Lia Ricis dan Marcel Widianto, menyempatkan mampir untuk makan seblak makanan khas Bandung. Gibran kemudian bertemu dengan pegiat bisnis digital dan teknologi di Kota Bandung. Mereka bertemu dan menyampaikan keluhan dan permintaan agar bisa mengembangkan bisnis digital yang merambah lebih luas untuk kepentingan masyarakat. Masukan dan keluhan ini ditampung Gibran untuk bisa diwujudkan ke depannya. Saya senang sekali tadi, terutama yang sekolah coding, drone dan lain-lain. Kan karena kita pengen juga smart farming ini bisa menggandeng anak-anak muda lah untuk tertarik di bidang pertanian. Ya, itu aja. Keluhan-keluhannya tadi apa aja sih, Mas? Keluhan-keluhan teman-teman? Ya, keluhan-keluhannya banyak. Tadi sudah saya tampung. Intinya mereka pengen lebih besar lagi dan bisa lebih bermanfaat lagi untuk masyarakat yang lebih luas lagi. Selasa sore, Gibran menemui ratusan pelaku UMKM kreatif di Kota Bandung. Gibran menyatakan para pelaku UMKM di Kota Bandung sangatlah kreatif, sehingga bisa menjadi kota percontohan bagi pelaku UMKM di daerah lainnya di Indonesia. Gibran ingin agar kreativitas anak muda Bandung bisa dikembangkan secara nasional. Menurut Mas Gibran, selain Bandung, mana lagi sih kota-kota yang potensial untuk ekonomi kreatif? Yang paling bagus Bandung, dan saya banyak belajar dari Bandung. Misalnya Bandung sebagai salah satu kota yang sudah masuk ke UCCN, kita juga Solo juga baru tahun lalu masuk. Jadi banyak sekali yang saya pelajari di sini. Bagaimana melakukan inkubasi, bagaimana menaik levelkan UMKM kita, bagaimana membentuk ekosistem digital yang baik. Saya banyak belajar dari sini. Dan malamnya, Gibran mengunjungi Jalan Braga Kota Bandung dan Hutan Wisata Pinus Cikole, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Didampingi pengelola, Gibran berkeliling hutan pinus yang dihiasi dengan permainan warna-warni lampu cantik. Dukungan terhadap pasangan Capres Prabowo Gibran juga terus mengalir, salah satunya dari ribuan pensiunan Polri dan Wakawuri TNI. Deklarasi tersebut dilakukan di Kota Semarang Minggu lalu. Mereka menargetkan kemenangan Prabowo Gibran satu putaran di Jawa Tengah. Ratusan warga kampung nelayan Wonokerto, Kabupaten Pekalongan Minggu lalu juga diberikan edukasi pemilih oleh relawan Bala Gibran yang mendatangi desa mereka. Warga diajak untuk datang ke TPS dan memilih pasangan Prabowo Gibran tanggal 14 Februari mendatang. Relawan juga memberikan bingkisan sembako untuk membantu warga nelayan yang saat ini tidak bisa melaut akibat cuaca ekstrim. Tim Liputan melaporkan. Sementara itu, calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo berkampanye di Kalimantan Barat bertemu generasi muda dan masyarakat lintas etnis. Di sisi lain, wakilnya Mahfud MD akhirnya menyatakan akan mundur dari jabatan Menko Polhukam saat mengunjungi Lampung Tengah. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo berkampanye di Pontianak, Kalimantan Barat. Di hadapan generasi muda, Ganjar menekankan pentingnya penggunaan teknologi dalam pemerataan akses pendidikan di wilayah terpencil. Acara yang digelar di Pontianak Convention Center ini digagas untuk membuka ruang tanya jawab bersama anak muda. Ganjar menyadari anak muda sadar akan pentingnya pendidikan sehingga ia berjanji akan mengelola APBN untuk memaksimalkan pendidikan di tanah air. Kita temukan di beberapa titik. Di Jogja kemarin kami ketemu, di Ambon ketemu, sekarang di Pontianak ketemu. Apa yang ketemunya? 1, pendidikan. 2, para penyandang disabilitas. Berkaitan dengan akses kesetaraan mereka. Dan ternyata anak-anak muda ini punya grammar yang sama, punya diksi yang sama. Bagaimana negara harus mau bertanggung jawab pada soal pendidikan ini. Usai bertemu generasi muda, Ganjar bertolak menuju salah satu hotel di Pontianak untuk berjumpa dengan para tokoh masyarakat lintas etnis. Dalam kesempatan ini, Ganjar menyampaikan program dan gagasan pasangan Ganjar Mahfud bila terpilih nantinya.
Sementara itu di pulau berbeda, pasangan Ganjar Mahfud MD tengah berada di Danau Tirta, Gangga, Desa Swastika, Buana, Lampung Tengah. Di kesempatan ini, Mahfud akhirnya buka suara soal isu rencana mengundurkan diri dari kabinet. Mahfud telah membuat surat pengunduran diri sebagai Menko Polhukam dan akan segera menyerahkan surat tersebut kepada Presiden Joko Widodo. Mahfud mengatakan pengunduran dirinya sebagai Menko Polhukam sudah didiskusikan dengan koalisi, tetapi menunggu waktu yang tepat. Ia pun mengungkap alasannya mundur. Saya akan pamit baik-baik dan saya akan sampaikan surat ini begitu saya dijadwalkan diterima oleh Presiden. Presiden ada di luar Jakarta sampai Kamis, saya juga baru akan pulang ke Jakarta Kamis. Mudah-mudahan secepat kami tiba di Jakarta, secepat pula kami bisa bertemu. Dan kenapa kami sekali lagi harus atau bersikap tidak boleh tinggal gelanggang colong pelayu, yaitu tadi karena etika. Etika itu adalah ekspresi dari moral. Etika itu adalah ekspresi dari kejujuran. Etika itu ekspresi dari penghayatan keagamaan dan kesantunan budaya. Nah, itulah etika. Makanya saya tidak akan mengatakan apa-apa sebelum saya bertemu kepada Presiden. Saya hanya akan menyampaikan surat singkat saja. Dengan itu tadi, saya dulu diangkat dengan hormat, menerima pengangkatan dengan hormat. Saya akan pamit dengan penuh kehormatan juga. Mahfud menambahkan jika seluruh barang di kantor maupun rumah dinas sudah dikemas dan siap dibawa. Diketahui saat Mahfud dicalonkan menjadi wakil presiden dari Ganjar Pranowo, ia tengah menjabat sebagai Menko Polhukam selama 4,5 tahun terakhir. Setelah ditetapkan sebagai cawapres pada pertengahan Oktober lalu, Mahfud memastikan mundur dari jabatan Menko Polhukam jelang hari pencoblosan 14 Februari 2024. Tim Liputan melaporkan. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang dan Demak mengejar target untuk menyelesaikan pengepakan logistik pemilu. Pasalnya, distribusi harus rampung sebelum 14 Februari mendatang. Menjelang pemungutan suara pada 14 Februari 2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang mempercepat proses pengepakan logistik pemilu 2024. Bertempat di gudang penyimpanan logistik Gor Pananaran Wujil, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang, pengepakan logistik pemilu yang melibatkan PPK dan PPS selesai pada 31 Januari kemarin. Pengepakan per daerah pemilihan ini mencakup 5 jenis kotak suara, mulai dari Pilpres, pemilihan DPD, DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota. Untuk pengepakan sendiri kita targetkan di tanggal 31 kita sudah selesai, sehingga tanggal 1 kita bisa melakukan pergeseran untuk alat kelengkapan yang ada di luar kota, sehingga bisa bergeser sampai di tingkat kecamatan untuk alat kelengkapan ya pemungutan di luar kota pada tanggal 1 itu di 19 kecamatan. Pendistribusian logistik pemilu 2024 mulai pada 7 Februari 2024 dengan memprioritaskan TPS yang paling jauh di Kabupaten Semarang. Diketahui terdapat 3.351 TPS yang tersebar di 19 kecamatan. KPU Kabupaten Demak juga mengebut pengepakan logistik pemilu 2024. Akhir Januari jadi target pengepakan seluruh logistik pemilu di 5 gudang rampung dan segera terdistribusi. Ketua KPU Kabupaten Demak menjelaskan dalam logistik pemilu terdiri atas 14 item, mulai dari kotak suara, surat suara, semua jenis sampul, tinta alat coblos, segel kertas, dan plastik. Kalau kotak suara DPRD Kabupaten, DPRD Provinsi, DPR RI, DPD itu isinya ada 3. Yang pertama adalah surat suara sesuai dengan kebutuhan surat suaranya. Yang kedua adalah C hasil dan yang ketiga adalah C hasil salinan. Untuk yang kotak suara PPWP itu isinya ada surat suara, C hasil salinan, terus berita acara, kejadian khusus, dan formulir, misalkan sampul nanti untuk surat suara sah, surat suara tidak sah, surat suara rusak, masuknya semuanya ada di kotak suara PPWP. Pengepakan logistik pemilu diawasi langsung oleh petugas untuk menghindari kesalahan dan kecurangan pemilu. Yulianto Ali Muftagirin melaporkan dari Kabupaten Semarang dan Demak.